mundur waktunya karena memang teman-teman peserta ini apabila baru sedikit yang join begitu, nanti ketika kita akan memulai memaparkan materi sehingga, kurang maksimal begitu. Sehingga mohon maaf untuk delay atau keterlambatan ini. Baik Bapak Ibu, tidak perlu, lama-lama ya, perkenalan juga kemarin sudah disampaikan. Saya masih sama namanya Eka Rosiana Bapak Ibu. Pada malam hari ini kita akan, belajar bersama, sharing bersama. Hanya saja presenternya kita nanti, yang pertama akan dipaparkan terkait dengan TEMS ya, atau TIMS itu oleh Ibu Yati Kurniawati, Magister Pendidikan. Untuk selanjutnya waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bu Yati. Silakan Bu Yati. Terima kasih Bu Rosi. Ya. Selamat malam Bapak Ibu hebat peserta kegiatan kelas virtual KKVI Prakarya Jawa Tengah. Pada saat ini, malam hari ini kita akan mempelajari mengenai yang pertama nanti kita akan pengenalan Office 365. Kemudian yang kedua nanti kita akan membahas mengenai Microsoft Teams. Kemudian untuk sesi berikutnya nanti akan dilanjutkan oleh Pak Kris dengan materi kuisis. Bapak dan Ibu, sebenarnya ketika Bapak dan Ibu sudah berhasil masuk ke dalam room ini, Bapak Ibu sudah melewati satu langkah di dalam penggunaan Microsoft Teams. Tapi di sini nanti kita akan mulai awal Bapak dan Ibu mengenai membuat akun Microsoft. Microsoft Teams sendiri merupakan salah satu fitur dari Microsoft yang bisa kita nikmati lebih lanjut fitur-fiturnya kalau kita memiliki akun Microsoft, Bapak dan Ibu. Nah, caranya bagaimana Bapak dan Ibu? Kalau Bapak dan Ibu belum memiliki akun Office, akun Microsoft, Bapak dan Ibu bisa membuat dengan mengunjungi alamat ini Bapak dan Ibu, portaloffice.com. Kemudian Bapak dan Ibu bisa sign in ya. Ini kalau mau membuat baru, ketik email yang untuk membuat akun baru, Microsoft baru. Dan ini misalkan Bapak dan Ibu sudah punya email, otomatis kalau punya Android biasanya kan punya Gmail ya. Nah, udah punya Gmail, dimasukkan. Kemudian buat passwordnya, isikan dengan password yang baru. Nah, kemudian Bapak dan Ibu cek di inbox. Cek di inbox, kotak masuknya, kok ada kodenya. Nah, masukkan kodenya di sini ya untuk verifikasi. Kalau sudah, nanti akan muncul karakternya ini, baru kemudian nanti Bapak Ibu isi. Nah, sudah berhasil. Nah, tinggal Bapak Ibu maunya pilih yang paket apa? Yang paket Office Online, yang gratis, atau paket yang berbayar. Nah, klik saja tanda panah terus sampai dengan ini adalah tampilan web office.com. Dari sini adalah fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan di dalam Office, Bapak dan Ibu. Nah, ini saya akan membuka jendela browser ya, jendela browser. Itu kita coba ya, kalau tadi versi PowerPoint Bapak dan Ibu, kita sekarang akan coba versi online. Nah, ini kalau kita mau buka Office ya, kita ketik saja. Semoga nampak di layar Bapak dan Ibu ya, saya perbesar ini. Ya, ini kita membuka Office, masuk ke dalam akun Office. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini contoh tampilannya tadi. Ya, tampilan tadi Office 365 ya, Office 365. Ini di sini ada banyak sekali Bapak dan Ibu aplikasi ya. Ini bisa kita lihat di sini ada, saya perbesar lagi tampilannya. Ya, semoga semakin besar. Ya. Ini Bapak dan Ibu, ada Outlook di sini, ada OneDrive, ada Word, ada Excel, kemudian ada PowerPoint, ada OneNote, ada SharePoint.
Tiba-tiba kok sudah terklik Bapak dan Ibu, mohon maaf. Ada kelas notebook, kemudian ada SWE, ada form, ada admin, bahkan masih ada lagi semua aplikasi ini kalau kita lihat ada banyak sekali Bapak dan Ibu yang ada di dalam Office 365. Yang ini bisa kita manfaatkan fitur-fiturnya. Nah, ternyata kita nanti tidak hanya kemarin sudah belajar Google Form, ternyata di Office itu juga ada Microsoft Form. Ini hampir sama seperti Google Form Bapak dan Ibu. Kemudian ada Kaisala. Jadi kalau kita udah mengenal menggunakan WA, Kaisala itu fiturnya hampir sama seperti WA. Kemudian ya ini fitur-fitur yang lain masih banyak sekali yang mungkin Bapak dan Ibu sebenarnya beberapa saya yakin sudah punya akun Office, tapi belum memanfaatkan fitur-fitur yang banyak seperti ini Bapak dan Ibu. Kalau fitur Office yang hanya PowerPoint, kemudian Excel, Word, saya yakin Bapak dan Ibu bukan sesuatu hal yang asing lagi untuk fitur-fitur tersebut. Itu yang fitur-fiturnya Office 365. Yang mana fitur-fitur ini bisa kita nikmati secara gratis Bapak dan Ibu, dan kita juga bisa terlebih lagi kita bisa menggunakan nanti kalau kita punya akun Office, punya web sekolah, Bapak dan Ibu juga bisa melakukan deploy. Ya, deploy itu apa ya? Memperbanyak akun dari web sekolah. Itu sekilas mengenai Office 365. Nah, ini aplikasinya juga bisa diakses dari pinggir ini, Bapak dan Ibu. Nah, yang istimewa dari Office 365 adalah yang kita gunakan malam ini, Bapak dan Ibu. Kita tidak akan menggunakan timnya eh, yang pada fitur-fitur yang lain, meskipun sebenarnya Microsoft Teams ini memiliki fitur yang sangat lengkap Bapak dan Ibu. Jadi hampir sama seperti Google Classroom. Jadi Bapak dan Ibu sudah masuk ke Google Classroom, ya. Ini fitur-fiturnya ini hampir sama. Bentar Bapak dan Ibu tadi, ya ini kebetulan ini Microsoft Teams-nya, ya. Ini fitur-fiturnya, saya besarkan dulu tampilannya. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini kita ya, ini tim. Di dalam Microsoft Teams itu kita bisa bekerja dengan seperti kalau kita menggunakan Google Class, Bapak dan Ibu. Jadi kita bisa manajemen kelas, ya. Kita bisa membuat tim. Oh, maaf sebentar Bapak dan Ibu. Terlalu besar. Ya. Nah, kita bisa membuat tim. Ini contoh tim yang saya miliki, Bapak dan Ibu. Jadi kita ini pelatihan pembelajaran virtual KKVI, saya siapkan timnya, tapi tidak kita manfaatkan karena untuk pelatihan kita nanti kita menggunakan platformnya menggunakan Google Classroom. Nah, ini contoh tim yang lain. Tim workshop pembelajaran digital, tim TOT, BPT-IKP, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa di sini ada fitur penugasan, kemudian ada fitur kalender, ya, kalender dan lain sebagainya. Ya, ini termasuk fitur kalender, ada kegiatan yang terjadwal di sini. Ya, nah Bapak dan Ibu kita tidak akan berlama-lama di sini karena kita akan kembali kepada Microsoft Teams. Ya, nah Bapak dan Ibu sudah memiliki pengalaman di dalam Microsoft Teams, Bapak dan Ibu. Tadi ketika Bapak dan Ibu sudah masuk ke akun ini, Bapak dan Ibu, saya pindah layar dulu ya.
Ya, Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu tadi bergabung ke dalam kelas virtual ini, Bapak dan Ibu sudah melakukan kegiatan bergabung ya, bergabung ke meeting. Tetapi nantinya Bapak dan Ibu di dalam pelatihan ini diharapkan Bapak dan Ibu tidak hanya sekedar bisa bergabung, tetapi lebih dari itu diharapkan Bapak dan Ibu juga bisa untuk membuat ya, bisa untuk menggunakan fasilitas meeting. Meeting. Nah, Bapak dan Ibu instruktur sudah membuatkan akun Office untuk Bapak dan Ibu. Nanti kita akan verifikasi kembali kalau Bapak dan Ibu yang sudah memiliki akun yang berekstensi BPTIKP nanti bisa melaporkan kepada instruktur akun tersebut. Kalau Bapak dan Ibu lupa password, nanti kami akan bantu untuk meresetkan. Ya. Dan diharapkan nanti Bapak dan Ibu bisa menggunakan akun Office yang Bapak dan Ibu miliki, utamanya yang berekstensi BPTIKP Jateng, untuk bisa digunakan di dalam aplikasi, di dalam Bapak dan Ibu membuat meeting, ya, membuat meeting atau membuat video conference seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, bagaimana cara membuat meeting, video conference Microsoft Teams? Tentunya syarat yang pertama Bapak dan Ibu harus memiliki akun Microsoft dulu, ya. Nah, kalau yang kita bahas saat ini adalah fitur yang khusus untuk akun Microsoft yang for school atau untuk sekolah yang berekstensi pendidikan. Karena untuk yang berekstensi pendidikan itu fitur-fiturnya lebih lengkap dibandingkan fitur yang for business ya, untuk kerja. Nah, langkahnya bagaimana Bapak dan Ibu? Yang jelas harus masuk dulu. Masuk dulu ke dalam akun Microsoft ya. Akun Microsoft Bapak dan Ibu sign in, masukkan emailnya apa, masukkan passwordnya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu pilih kalender. Ya, pastikan tidak keliru karena ketika kita membuat meeting, kita lewatnya adalah menu kalender. Kita masuk menu kalender Bapak dan Ibu, menu kalender, diklik kalendernya. Kemudian ya, Bapak Ibu punya dua pilihan. Mau meet now atau mau new meeting. Kalau meet now itu untuk membuka room meeting sekarang. Kalau new meeting itu untuk membuat meeting baru yang terjadwal. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini setelah diklik Bapak dan Ibu, contohnya tadi saya misalkan ngekliknya adalah yang new meeting, ya new meeting. Maka nanti Bapak dan Ibu kita isi detailnya, diisi nama pertemuannya. Ini contohnya kemarin saya membuatkan untuk yang contoh untuk sinau bareng Jateng Pintar. Contohnya nama pertemuannya ini. Kemudian peserta diisi satu Bapak dan Ibu. Ya, paling tidak diisi satu. Kemudian waktu pertemuan yang kita kehendaki. Tanggalnya bebas Bapak dan Ibu, demikian juga untuk waktunya. Kita tidak dibatasi oleh waktu. Ya, salah satu keunggulan dari Microsoft Teams adalah gratis, pesertanya bisa banyak dan waktu tidak terbatas. Kemudian channelnya kosongkan saja, detailnya diisi singkat, meskipun hanya singkat diisi Bapak dan Ibu. Ya, kemudian kalau sudah selesai, klik send. Nah, maka kalau kita kembali ke kalender lagi, itu akan muncul agenda meetingnya. Ya, ini contohnya. Ya, contohnya agenda meetingnya muncul. Nah, terus diapakan Bapak dan Ibu? Diklik lagi. Karena tadi kita baru membuat untuk informasi meeting. Kita klik lagi. Diklik lagi. Nah, maka nanti kita akan tampil lagi isian seperti yang tadi kita isi. Cuma bedanya Bapak dan Ibu bisa perhatikan tadi di bagian bawah itu di deskripsi tadi kita hanya ngetik perlu meeting untuk SMP. Ternyata sekarang di bawahnya itu ada keluar join Microsoft Teams meeting. Nah, ini untuk apa Bapak dan Ibu? Nanti akan kita jelaskan ke fungsi dari join Microsoft Teams meeting ini. Nah, Bapak dan Ibu, di sini ada beberapa langkah ya Bapak dan Ibu ya. Ada beberapa langkah. Tadi Bapak dan Ibu ketika masuk itu semuanya statusnya sebagai peserta atau attendee kalau yang pakai bahasa Inggris ya. Sedangkan yang sebagai presenter itu hanya saya.
Nah, karena apa? Karena memang default-nya di sini kita ubah. Ya, kita ubah default-nya. Meeting option-nya diklik ini ya. Maka nanti akan terhubung, ya, akan terhubung dengan browser. Jadi menu ini tidak ada di dalam tim tadi, tidak terkait dengan kalender tadi ya, tapi keluar dari browser. Nah, itu yang kita atur. Siapa yang bisa bypass the lobby? Everyone. Everyone. Maksudnya apa, Bapak dan Ibu? Ada dua kemungkinan, Bapak dan Ibu, kalau mau masuk ke dalam meeting, itu kalau yang di low pengaturannya tidak everyone, maka ketika Bapak dan Ibu berstatus sebagai tamu, itu akan berhenti di lobby, di beranda. Tapi kalau di set sebagai everyone, maka siapa yang bisa masuk, semua langsung bisa masuk. Jadi nggak lewat lobby, langsung masuk ke dalam room. Kemudian, who can present? Siapa yang bisa presentasi? Yang bisa presentasi di sini defaultnya adalah everyone. Sehingga ketika Bapak dan Ibu semua masuk ke dalam room, itu semua bisa presentasi. Nah, ini perlu kita ubah ya. Nah, ini kalau diubah, misalkan ini everyone-nya saya ganti only me. Only me itu me-nya itu me yang punya room ya. Nah, berarti hanya saya. Atau bisa juga people in my organization. Orang-orang yang ada dalam organisasi saya. Maksudnya apa? Yang punya akun Office dengan ekstensi belakangnya yang sama. Nah, ini buat Ibu. Ya, kalau sudah, dan maka kalau dengan model pengaturan seperti ini contohnya, ini kalau bukan pas the lobby everyone, semuanya bisa langsung masuk ke dalam room. Tapi yang presentasi siapa? Hanya saya. Maka otomatis peserta lain yang masuk semua otomatis sebagai attendee atau sebagai peserta. Ya, tapi ini bisa dilompati Bu dan Ibu. Kalau misalkan kita merasa enggak apa-apa lah, nanti kalau mau gantian presentasi, mau gantian apa enggak apa-apa, maka langkah 8 sampai 11 ini bisa kita lompati. Kita langsung menuju ke sini. Nah, ini yang penting Bapak dan Ibu. Kalau sudah bikin room meeting, tentu kan kita ingin nge-share ya. Ingin nge-share. Meetingnya mau kita share. Nah, caranya bagaimana? Ternyata Bapak dan Ibu eh, agak berbeda ya, agak berbeda. Linknya itu tersembunyi di sini Bapak dan Ibu. Jadi link meetingnya itu tersembunyi di dalam tulisan join Microsoft Team Meeting. Jadi kita perlu klik kanan. Di klik kanan nanti akan muncul dua pilihan. Ini kalau menggunakan aplikasi Team ya, aplikasi Team yang terpisah. Sedangkan kalau kita menggunakan versi browser, itu akan muncul banyak pilihan. Cuma intinya sama Bapak dan Ibu, karena kita butuh linknya, maka kita pilih saja copy link. Kita pilih copy link seperti ini ya, copy link. Nah, nanti kita dapat link yang panjang Bapak dan Ibu. Linknya itu panjang banget. Linknya panjang banget. Nah, linknya ini nanti kalau kita kirim langsung ke peserta, oke, nggak masalah, langsung kita kirim. Nah, bisa juga linknya nanti kita pendekkan Bapak dan Ibu. Contohnya misalkan ini, linknya kita pendekkan dengan menggunakan aplikasi Bitly, contohnya. Nah, ini saya paste ya, di paste. Nah, panjang seperti ini Bapak dan Ibu linknya. Nah, linknya panjang dengan aplikasi pemendek ini, maka ini bisa kita singkat. Ya, bisa kita singkat. Kita nanti ini tinggal kita customize Bapak dan Ibu untuk linknya diedit ini. Misalkan contohnya tadi ya, tadi link yang panjang ini nanti setelah defaultnya dia akan muncul acak. Contohnya Bapak dan Ibu yang di atas itu ya, yang bit.ly garis miring 2 WIM YG 3 itu adalah saran dari biblinya. Tapi bisa kita edit, contohnya ini saya edit jadi indah ya. Edit jadi visi 0704. Nah, ini contohnya ya. Kemudian ini judulnya bisa kita ganti sesuai yang kita kehendaki. Lalu save Bapak dan Ibu, disimpan jangan lupa ya. Kemudian kalau kita mau copy atau share ini bisa. Kalau kita sudah mau copy saja bisa, mau di-share bisa. Nah, ini maka sudah siap untuk melaksanakan meeting. Nah, ini Bapak dan Ibu sekilas mengenai tadi ada Office 365, ada Office 365 dan juga ada Microsoft Team. Bentar, Ibu.
Ya, demikian Bapak dan Ibu, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Kak Rosi. Kak Ros. Ya. Halo Ibu. Halo. Halo Bu. Ya silakan Pak, tanya jawab langsung enggak apa-apa. Dari ini siapa Pak? Dari Agi Wahyu Bu. Ya Agi Pak Agi Wahyu. silakan. Agi Wahyu dari Dominico Savio. Mau tanya Bu, tadi saya waktu masuk ke apa itu yang akun Microsoft. Ya betul. Tadi kan ada pilihan antara 3 kayaknya, school sama bisnis terus satu lagi work ya Bu ya. Ada untuk sekolah, untuk family dan untuk Ya, work. tadi waktu saya masuk sekolah, masuk yang pilihan sekolah itu masuk ke punya apa masuk ke akun Gmail saya itu nggak bisa karena nggak disetujui gitu. Terus kemudian Memang nggak bisa Pak. Ya betul nggak bisa. Terus saya milih yang work itu baru bisa. Ya, itu betul. pengaruhnya apa Bu nanti Bu pengaruhnya? Ya. Jadi kalau yang akun for school itu akun yang dideploy Pak, yang bisa dideploy dari akun-akun pendidikan. Ya seperti contohnya kalau Bapak itu Dominico Savio kalau punya web sekolah, maka itu bisa dideploy. Jadi nanti ekstensinya belakangnya itu web sekolah namanya apa.schid ya atau punya kalau yang BPTIKP berarti nanti kan @BPTIKP jateng.org itu yang akun jenis pendidikan. Jadi harus disetujui di ACC oleh ibaratnya adminnya ya. Nah, kalau yang for work itu umum Pak. Kita bisa pakai akun apapun. Ya, akun apapun. Bisa pakai akun Gmail, bisa pakai akun Yahoo. Bisa juga bahkan kita membuat akun yang baru dengan ekstensi @outlook atau @hotmail. Nah, bedanya apa? Tentunya sesuai dengan kebutuhannya, maka berbeda, Pak. Berbeda fungsinya. Sebenarnya kalau yang lebih lengkap, paling lengkap itu yang fitur for school. Ya, for school itu yang paling, kalau untuk sekolah ini fiturnya paling lengkap dan yang lebih menyenangkannya itu gratis. Cuma kalau cuma ya Bu kemarin waktu saya classroom itu alamat apa email yang dari Microsoft yang 365 itu yang belakang SCH-ID itu Bu, SMG SCH itu saya pakai di classroom, anak-anak nggak bisa pada masuk Bu. Kalau Google Classroom itu kan Pak, Google Classroom itu kan pakainya akun Google. Bapak punya akun Google yang SCHID? Punya yang dari kan diberi dari sekolahan itu katanya yang dari 365 kalau nggak salah. Kalau 365 bukan Google Pak, 365 Microsoft. Kalau yang akun Gmail yang belakangnya ekstensi sekolah itu maksudnya Google Suite Pak. Tapi kan dulu kan saya pernah diberi dari sekolahan pakai itu yang dari katanya dari Microsoft 365 itu yang belakangnya ada STH-nya itu. STHID ya. Cuma kemudian kan katanya mau bisa dipakai untuk classroom yang pakai classroom itu. Cuma habis itu saya pakai kendalanya kan anak-anak nggak bisa masuk karena itu. Terus akhirnya saya kembali lagi pakai ke alamat Gmail-nya anak-anak malah bisa masuk gitu seperti itu. Ya, berarti itu akunnya Pak, aku dimasukkan akun Google Suite. Google Suite. Google Suite. Jadi itu yang akun khusus untuk sekolah. Kalau ketika kita masuk di Classroom itu kan ada semacam deklarasi atau pertanyaan itu Pak, pernyataan bahwa bla 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 itu kan tidak kelas itu kan seperti itu kan tidak digunakan untuk anak-anak dalam kelas saya. Nah, fasilitas untuk yang Google Suite itu berbeda Pak dengan yang Google versi gratis. Yang versi Google Suite itu karena berbayar. Nah ini kan tadi makanya saya ada pilihan 3 itu saya nyoba pakai yang sekolah, terus dia nggak mau mintanya yang
dari itu yang pokoknya pilihan yang pakai SCH itu yang belakangnya itu. Tapi kan sebenarnya kan lupa saya pengaruh. Akhirnya saya pilih yang work aja. Ya, yang kalau framework bebas. Akhirnya bisa masuk ini. Oh, cuma bedanya fitur-fiturnya ya Bu ya, Mas ya? Fitur-fiturnya ya beda fitur antara yang versi school dan versi bisnis, Pak. Jadi menu tampilan yang di samping itu, yang kecil-kecil itu lebih banyak yang Google for School dibandingkan Google for Business. Tapi seumpama Bu, saya tetap pakai yang ini. Umpamanya nanti saya nyoba dengan anak-anak untuk pembelajaran, apakah masih bisa digunakan, Pak, Bu? Sangat bisa. Oh, sangat bisa. Ya, sangat bisa. Nggih. Coba nanti saya ajarkan ke anak-anak coba bisa masuk enggak. Karena sebenarnya hampir sama kayak Webbook ya, Bu. Fiturnya kan kemarin kita belajar Webbook ya, hampir sama dan sebenarnya karena mungkin sebenarnya tim ini kan semua untuk manajemen. Jadi ibaratnya kan terintegrasi ya. Jadi di sini nanti kita ada fitur chatnya juga tersimpan terus. Kalau Webex kita keluar kan sudah nggak ada chatnya ya. Kemudian juga meetingnya juga kita tata rapi, kita bisa sambil bikin penugasan. Misalkan kita presentasi, kita ngirim file juga filenya masih tersimpan. Itu Pak Aki Wahyu. Iya. Matur nuwun Bu. Iya, terima kasih. Nanti akan saya share di lain ding. Nanti akan saya share di kelas ya. Google Classroom aja ya Bu ya. Cara membuat Zoom dengan menggunakan yang versi for Baik, untuk selanjutnya silakan Bapak Ibu. Suaranya Bu Yati nggak jelas. Halo Bu Yati. Halo, sudah jelas Bu Rosi? Oke. Ya, sudah. Baik, Bapak Ibu peserta, bagi yang ingin bertanya, silakan langsung di-on-kan aja speakernya. Terkait dengan pemaparan pada malam hari ini. Boleh saya bertanya, Bu, dari Pak Agus Ada, SMP Maria Guretti. Oke, Pak Agus. Silakan. Yang pertama ini mungkin baru bagi kami ya. Kemudian kedua, Ibu menyampaikan cepat sehingga ketika saya sambil mempraktekkan itu ketinggalan jauh. Ya. Apakah untuk tim Microsoft ini atau masuk office.com ini menggunakan email Google, email Gmail, itu bisa. Apakah harus menggunakan Yahoo yang miliknya Microsoft? Gitu Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya masuk, itu kok langsung masuknya ke Outlook ya Bu? Itu aja, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, sebenarnya sama dengan yang ditanyakan oleh Pak Abdi Wahyu tadi. Jadi kalau mau menggunakan Microsoft mau menggunakan akun Gmail, akun Yahoo itu bisa. Tetapi nanti kita akan diarahkan tidak ke akun for school, tapi akun for work. Itu bisa. Kemudian tadi diarahkan ke Gmail, saya kurang tahu, karena Bapak pakai akun apa tadi? Gmail. Pertama saya masuk ke Gmail dan sekarang saya mencoba untuk membuat di akun email saya yang Yahoo. Ya, terus? Nah, tapi belum bisa masuk. Maksudnya kok sampai ke Outlook tadi karena disuruh ngirim pesan atau surat? Iya. Kalau yang Outlook tadi begitu masuk email Gmail, ya Gmail tadi langsung masuk ke Outlook kalender. Saya klik kalendernya beda dengan tampilan yang jenengan sampaikan ini tadi. Karena masuknya di Outlook-nya berarti Pak. Masuknya kan di kotak pesan. Outlook itu kan seperti Gmail ya. Jadi artinya Bapak belum bisa masuk ke Teams-nya. Untuk masuk ke timnya itu kita mulai dari awal Bu. Untuk mendaftarkan ini saya sedang berusaha untuk mendaftarkan yang Yahoo ya.
email Yahoo saya. Yang pertama alamatnya office.com itu ya Bu, benar? Bentar Pak, saya bukakan dulu. Saya bukakan browser. Nah, ini misalkan ini saya keluar ya Pak ya. Ya. Saya keluar sebentar. Nah, ini agak lama karena kalau ini real. Kalau tadi kan sudah saya buat PowerPoint. Nanti PowerPoint akan saya share di grup virtual. Jangan khawatir. Bapak dan Ibu bisa mengikuti lagi karena PowerPoint-nya bentuknya langkah per langkah. Nah, jadi misalkan kita masuk ya Pak ya. Oh, berarti maksudnya di Microsoft Online ini ya Bu? Microsoftonline.com. Ya, karena kalau kita ketik, misalkan kita mau ketik portaloffice.com pun, nanti kita akan diarahkan juga ke sini Pak, login Microsoft. Karena sebenarnya kan Office itu kan miliknya Microsoft. Nah, ini misalkan kita mau akun lain, misalkan. Ini karena saya sudah punya akun ya. Nah, ini kalau Bapak dan Ibu sudah punya akun, berarti maaf keliru. Kalau sudah punya akun, berarti bisa mengetik akunnya tadi, misalkan seperti punya saya, Yati, btikp.jateng.org. Kalau belum punya akun, berarti pilihannya adalah buat sekarang. Ini buat sekarang. Nah, misalkan kita buat akun menggunakan akun Gmail kita, ya, menggunakan akun Gmail kita atau menggunakan akun Yahoo kita, ketik saja. Ini kebetulan saya emailnya sudah habis untuk contoh semua, ya. Atau bisa juga kita pakai email baru. Nah, email baru tadi saya berikan contoh, nanti itu ekstensinya Outlook atau Hotmail. Ini. Kalau misalkan kita mau bikin akun, ya. Jadi kalau kita emailnya sudah pakai daripada punya akun Gmail, akunnya kepenuhan, eman-eman gitu ya, kita buat akun baru lagi. Ya, ini misalkan ini Pak. Ya, begitu ya Pak ya? Apa harus sampai proses masuk? Enggak, sebentar Bu. Suaranya masalahnya enggak jelas Bu. Suara panjenengan enggak jelas. Sudah jelas belum? Ya ini dia. Oke. Suaranya jelas Bapak, mungkin sinyalnya Bapak coba dicek Pak Agus. Ya sudah. Ya, sudah jelas ya. Ya, ini kan. Ya, mungkin ya juga hilang-hilang mungkin ya, karena memang ini tampilan saya pakai laptop, suara saya pakai HP. Ya. Ini mau masuk atau mau gimana Bapak? Ya, saya mau masuk. Nah, mau masuk. Masuk dengan akun yang apa? Yang Gmail. Yang Gmail. Misalkan saya pakai akunnya saya Gmail. Ya, ini sambil mencontoh ini sudah masuk. Oke. Oh, tapi kan Bapak baru mau membuat ya? Iya, saya baru ini sudah masuk kan. Ya udah saya buat baru aja. Karena akun saya sudah habis. Enggak, maksudnya saya sudah ada gitu loh. Iya. Bapak pakai akun Bapak, saya pakai akun baru aja. Oh ya, monggo. Ya, misalkan saya pakai ini. Nah, buat akun diketik alamat emailnya, kemudian berikutnya. Nah, kalau sudah, nanti akan diminta untuk mengisi kata sandi. Sudah sampai situ belum, Bapak? Sudah. Ya, mengisi kata sandi. Nah, misalkan ini saya buat, ini yang enggak usah, kemudian next berikutnya. Nah, sudah sampai sini belum? Sudah, tadi sudah. Ya, kita isi.
Nah, ini ya Pak ya. Sudah sampai sini? Tadi sudah sampai situ. Oke, tinggal di nek ya. Ah, Nek ya. karena kita gratis. Nah, Ya. udah. Nah, Kita ini masuk. dia sama. Ini saya sama. sampai situ. Nah, Ya, kita masuk ke akun Office 365 ini ya. Akun yang nah, mana? ini udah ada akun Office-nya ini. Nah, yang kita mau pakai itu kan nanti kan yang tim ya. Yang tim. Nah, Tadi mencet apa tadi? Sebentar. Tadi mencet apa? ini All. semua aplikasi. Semua aplikasi. All. Oke. Nah, terus lanjut. Ya, cari tim. Enggak kelihatan. Tim. Loh, enggak kelihatan. Cari di sini. Ini. Nah, itu dia. Oh, enggak muncul, Pak. Kalau enggak muncul gampang, ketik aja tim. Oh. Ya di alamat browser ini ya. Ya, tim Microsoft.com. Nah, nanti kita ini akan dia di login lagi. Ini nampaknya nyantol lagi ya. Nah, ini bisa kita mau pakai web app, juga bisa kita pakai Windows. Kalau ini web berarti kita nyambung di browser. Kemudian yang ini kalau kita mau menggunakan aplikasi terpisah. Saya mencoba menggunakan aplikasi web sebagai gantinya. Ya, berarti diklik. Tapi saya mau melanjutkan takut Bapak, karena saya kan sedang presentasi dengan menggunakan Microsoft Teams. Nanti kalau saya keluar dari yang satunya. Oh gitu ya. Jadi saya tidak melanjutkan masuk ya. Berarti saya harus daftar ke tim ya? Iya, berarti ke timnya daftar. Kalau menggunakan akun yang tidak akun sekolah, maka menggunakannya nanti pilihnya yang forward. Ya, ini saya tidak melanjutkan karena saya kalau khawatir kalau saya masuk ke tim, nanti saya akan terlogout keluar dari tim. Padahal kan saya menggunakan timnya ini. Oke, ngapain Bapak? Anda sambil coba. Ya, nanti kita sambil diskusi di kelas virtual. Untuk langkah per langkahnya nanti saya kirim di kelas virtual, karena untuk pembuatan room meeting dengan menggunakan akun yang for school dengan forward berbeda. Tetapi Bapak dan Ibu peserta dari instruktur sudah menyiapkan akun for school untuk Bapak dan Ibu bisa gunakan. Kami sudah izin kepada begitu Pak Agus. Iya, oke ya. Terima kasih. Baik, ya. Silakan untuk yang lain. Saya. Bapak Ibu, ya. Dari siapa? Dari mana? Dari Pak Ocim Nasima. Oke, Pak Ocin. Silakan Bapak. Begini, mohon maaf saya agak telat. Kebetulan di sekolah kan udah pakai Microsoft Office yang 365. Cuman saya ingin tahu kalau yang pakai yang ini bisa langsung terhubung dengan misalnya form atau yang lain gitu, otomatis atau beda ya? Terima kasih. Form ya. Dia untuk aplikasi dari Microsoft sendiri ada formnya tadi Pak. Oh, ini masih nyantol. Kalau yang pakai yang school itu kan otomatis di dalamnya sudah ada. Artinya ketika misalnya kita habis meeting atau ngobrol dengan diskusi sama anak-anak, kan misalnya ingin memberikan tugas kan langsung ada assignment dan seterusnya di dalamnya sudah ada. Nah kalau yang ini artinya apakah harus keluar dulu atau bagaimana gitu biar ya tambah pengalaman lah menggunakan yang ini. Untuk Microsoft Form itu kan juga bebas ya Pak ya, bebas. Cuma memang kalau mau kita linkkan dengan Teams-nya tentunya ya lebih baik kita mau pakainya untuk yang akun for school. Kalau Bapak apalagi di sekolah sudah menggunakan akun for school ya jauh lebih mudah lagi. Enggak, artinya saya ingin ya kan udah pakai gitu loh. Cuman kan ingin tahu kalau yang ini bagaimana gitu biar punya tambahan pengalaman gitu loh Bu. Ya, sama Bapak. Ini kan juga pakai akun for school. Yang ini yang saya tampilkan sekarang.
Oh ya, Ya. oke. Kalau yang Microsoft Business juga ada, karena Microsoft Form itu kan sifatnya kan umum ya, sama seperti Google Form. Ya. Betul. Google Form kan tidak harus punya Google Classroom, bisa pakai form gitu kan. Ya. Ya. Oke. Bisa sambil kita eksplorasi Bapak ya lagi. Ya. Makasih. Ya, cukup. Monggo silakan dilanjut. Bagaimana Pak Rohim, Pak Rocim apa Pak Rohim, Pak Ocim? Jelas nggih? Pak Ocim, jelas ya. Ya, jadi di dalamnya komplit Bapak. Kalau misalnya mau diotak-atik nggak masalah, gitu. Baik, yang lain Bapak Ibu peserta lain silakan langsung di-on-kan aja speakernya. Pak Agus sudah, Pak Ocim sudah, yang lain silakan. Apa sudah cukup jelas? Atau mungkin masih sebenarnya sih belum begitu jelas ya, tapi silakan. Mungkin sambil Bapak Ibu nanti explore juga ya, karena mungkin masih jarang yang menggunakan tim. Padahal sebenarnya tim ini sangat powerful sekali, apalagi kita gunakan untuk meeting juga asik gitu. Simple ya Bu ya. Simple dan kita ibaratnya kan juga untuk peserta tidak harus punya akun Office seperti malam ini juga kita bisa ngundang peserta dengan status sebagai guys. Yang penting aplikasi diinstal, HP udah dimanapun bisa ya join gitu. Kalau pakai web, kalau kita pakai komputer atau laptop, bahkan tanpa aplikasi bisa. Jadi lewat pilih tadi sebagai web. Langsung, ya. Oke. Atau mungkin sudah. Bapak Ibu? Ya, bagaimana Bapak Ibu? Ada yang masih ingin didiskusikan terkait dengan materi yang pertama ya? Karena nanti kita akan lanjutkan di materi kedua terkait dengan kuisis. Pak Kris nanti yang akan menyampaikan. Bagaimana teman-teman, Bapak Ibu? Sudah cukup jelas ya? Bu Yati mau maaf tanya sebentar satu kali dari Agi Wahyu. Pak Wahyu. Ya. Gini Bu Yati. Seumpama saya mau melakukan pembelajaran dengan Microsoft Teams ini, anak-anak juga harus download aplikasinya ini atau hanya bisa gandul seperti tadi kayak join meeting seperti itu bisa Bu? Terima kasih. Kalau anak-anak menggunakan HP itu perlu download Pak, perlu download aplikasinya. Tapi kalau anak-anak menggunakan laptop atau komputer maka bisa bukanya lewat web. Jadi tidak usah download aplikasi, langsung lewat web. Langsung diklik Google itunya ya Bu. Ya, jadi pilihannya bukan download aplikasi tapi melanjutkan lewat web web. Oh, seperti itu, biasa kayak join meeting gitu ya Bu ya? Iya, seperti meeting tapi tanpa install aplikasi apapun. Jadi hanya ibaratnya bukanya di web, di browser lah, browser. Itu tapi kalau pakai HP perlu install programnya, aplikasi Teams, meskipun tidak punya Office. Untuk menampilkan materi pembelajarannya lewat mana Bu kan? Belum diajarkan kita. Untuk menampilkan itu Pak saya set sebagai presenter dulu ya. Nah, Bapak sekarang di tombolnya itu kelihatan ada gambar panah ke atas, ada kotaknya. Di tombol Bapak. Yang share itu ya Bu ya? Di tombol menu. Bagikan ya, bagikan atau share. Yang akan muncul kalau muncul di presenter. Tapi kalau Bapak kembalikan ke peserta tadi kan tidak ada. Ketemu Bapak? Mau nyoba share layar juga boleh. Pak Age pakai ini, Pak Wahyu pakai HP apa pakai laptop, Pak? Saya pakai laptop, Bu. Oke. Bisa langsung dipraktekkan, Pak.
Itu malah langsung muncul tampilannya banyak, Bapak. Tampilannya banyak. Ketika kita klik share itu nanti kan di situ akan muncul apakah menampilkan desktop, window, PowerPoint, atau mau yang lain pakai whiteboard, Microsoft Whiteboard atau freehand. Kalau misalkan kita pilih desktop, nah berarti semua yang ada di layar kita muncul. Kalau kita pilih window, kita pilih jendela, kita bisa milih jendela yang mau dimunculkan yang apa. Misalkan kita buka file explorer, kita buka browser Chrome, kita buka PowerPoint, atau mungkin kita buka aplikasi yang lain, Word, dan lain sebagainya. Tapi kalau yang kita pilih yang PowerPoint, maka khusus untuk PowerPoint. Itu Bapak mau nyoba boleh? Oh iya Bu, nanti tak cobanya. Nggih. Terima kasih Bu. Lewat situ nggih berarti nggih. Ya, terima kasih. Ketemu ya. Ya Bu. Ya, tak kembalikan attendee ya. 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 Baik. Sepertinya ya, masih ada pertanyaan? Ya. Baik, dengar saya. Suaranya putus-putus, Ibu. Putus. Iya. Punya saya. Iya. Bisa dengar? Dengar, Ya. Bu Ida. Oke. Iya, Bu Ida, silakan. Bu Yati mau nanya nih. Saya mau buat link sendiri dengan menggunakan tim itu, bisa nggak? Ya. Yang seperti Bu Yati tadi ajarkan tadi toh. Bisa banget. Saya sendiri bisa, jadi tidak tergantung ke BPTI KP gitu loh. Bisa ya? Ya, jadi kalau Bu Ida punya akun BPTI KP berarti kan Bu Ida pakainya nanti yang for school. Kalau for school langkahnya pasti sama seperti yang saya share tadi. Jadi kliknya di menu kalender ya. Tadi langkah per langkahnya bisa diikuti Bu Ida. Nanti PPT-nya di-share-kan ya? Ya, ini Bu Hidayati Karanganyar. Iya. Bunda Hidayati. Saya share di grup ya. Halo, aku kan pribadi bukan sekolah. Oh, iya. Bisa ya? pakai Gmail. Iya. Jadi maksudnya akun sekolah itu yang pendidikan Bu. Jadi misalkan kalau yang di sekolah yang biasanya ekstensinya misalkan smp10.schid gitu. Termasuk kategori akun sekolah. Atau yang seperti kalau BPTI KP itu juga termasuk kategori akun sekolah, akun pendidikan. Oh gitu. Berarti punya akun termasuk kan dari sono, dari BPTI KP dapatnya. Itu termasuk akun for school itu, masuk akun pendidikan. Oh, bukan pribadi ya? Iya, Bu, pribadi tapi jenisnya kelompoknya akun itu kelompok akun yang for school, yang untuk pendidikan. Oh, gitu. Jadi nanti masuknya yang kalender kayak tadi yang jenengan jelasin itu? Ya, betul, masuknya kalender. Bisa dicoba nanti. Artinya misalnya kepengen pakai tim, saya bisa gitu loh buat link sendiri gitu. Nggih? Bisa banget. Nanti kalau masih bingung ya kontak-kontak. Kapan tanya ya? Tak kira harus udah gitu ya. Ternyata enggak. Ya. Terima kasih. Baik, Bu Hida. Nanti kalau minta akun tuh sama Mpok ini, Bu Hida, pakarnya. Bu Hida udah punya. Bu Hida udah punya BPTI. Iya. Dong. Udah dong. Ya. Kakak VI kok nggak punya. Ya. Pasti punya. Oke, makasih. Oke. Sama-sama. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ataukah sudah cukup? Ya mungkin masih mempelajari ya, karena bagi banyak orang ini ada sesuatu yang mungkin sambil praktek Bu Yati, Bu Yati. Bu Lian, ya. Bu Lian ini kan bertanya, bisa langsung di aja Bu Lia. Di tombol speakernya itu diklik aja. Oh, nggak mau. Mungkin ada yang tanya di chat.
Bu Yati, cara membuat akun email yang ekstensinya selain Gmail pripun? Sepertinya tadi sudah dijawab ya Bu Yati ya. Ya, Silakan bisa diulang review sedikit Bu Yati. ya. Untuk akun email yang ekstensinya selain Gmail, kalau Bapak dan Ibu sudah punya, bisa pakai akun apapun. Jadi misalkan mau pakai akun Yahoo atau mungkin akun-akun yang lain itu bisa. Itu kalau untuk yang akun-akun yang sudah ada. Sedangkan kalau misalkan kita mau pakai akun yang belum ada, kita mau membuat, itu kalau dari Office itu diberi defaultnya itu @outlook atau @hotmail. Itu Bu. Oh, ini sebenarnya ada juga loh Bu Rosi, ada pertanyaan dari Ibu Heru Damayanti. Oh, di chat ya? Ya, di chat, coba dicek Bu. Oke. Kalau di awal mau buat pertemuan lewat Teams, cara mengundang siswa lewat link gimana? Ini Pak Heru. Ibu ini Heru Damayanti. Ini Ibu ya? Iya. Maaf. Kalau di awal mau buat tim cara mengundang siswa lewat link bagaimana? Saya ulangi lagi saja ya. Oke. Tadi membuat jadwal meeting. Nah, ini Bapak dan Ibu. Nah, kalau nge-share linknya ya, saya cepat saja. Ini tadi Bu Heru. Ya, yang jelas kalau mau nge-share link, nah nge-share linknya ini tentunya kita harus lewat processing dulu, ya. Jadi kita prosesnya mulai dari ini, ya, dari awal aja, dari awal. Ini kita login dulu, login ke Microsoft, kemudian pilih kalender, kemudian kita buat meeting baru diisi detailnya ya. Untuk peserta Bapak dan Ibu harus diisi minimal 1 ya. Kemudian untuk detail itu diisi meskipun kalimatnya hanya 1 kata 2 kata harus diisi. Kemudian nanti kalau sudah send ya, kalau sudah send kita identitas kita lengkapi seperti ini. Kemudian kalau sudah diklik lagi, jadi klik lagi yang meeting yang sudah kita buat tadi untuk tahu informasinya. Nah, informasinya ini. Informasinya. Terus untuk nge-share linknya yang mana? Nah, nge-share linknya di sini Bapak dan Ibu. Jadi linknya itu disembunyikan di sini. Linknya itu disembunyikan di tulisan Join Microsoft Teams Meeting. Sehingga, dan ini Bapak dan Ibu, ini agak istimewa. Kalau deskripsi tidak kita isi, di sini tidak kita isi, itu ini tidak muncul. Jadi ini deskripsi ini harus kita isi meskipun hanya 1 angka. 1 kata, misalkan room gitu ya. Ini akan muncul tulisan Join Microsoft Teams Meeting. Nah, ini kita klik kanan. Di klik kanan saja sembarang, mau di pinggir kiri, pinggir kanan, pokoknya di tulisan ini, klik kanan. Nanti kalau terus kemudian nanti akan muncul menu tambahan. Ini kalau di dalam aplikasi itu munculnya hanya 2, copy link, open link. Tapi kalau kita pakai browser itu pilihannya banyak. Tapi intinya sama Bapak dan Ibu, kita pilih copy link. Nah, kalau sudah copy, silakan nanti kalau sudah di copy itu mau ditaruh di mana? Mau langsung dikirim ke siswa dalam bentuk panjang, dikirim ke WA group itu bisa, atau mau dikirim ke email itu juga bisa. Ya, tapi kalau saya sarankan karena meeting link-nya itu panjang banget, maka saya sarankan disingkat. Nah, ini seperti ini contohnya. Kita singkat dengan menggunakan aplikasi penyingkat. Nah, sehingga lebih mudah. Seperti itu, Bu. Bu Heru ya? Bu Heru. Oh ya, ini Bu Heru. Nanti dibuatkan tutorial ya Bu, biar bisa langsung praktek lah. Kan di PowerPoint-nya sudah ada langkah-langkahnya Bu Heru nanti. Ya. Nanti langsung itu nanti PowerPoint semua saya share di grup kelas ya. Grup kelas virtual, di Google Classroom ya, bukan share di WA. Sehingga Bapak dan Ibu harus masuk ke kelas. Karena nanti penugasan juga akan dilakukan di dalam kelas Google Classroom. Baik, begitu ya Bu Heru ya. Jadi untuk materi-materi nanti oleh para presenter akan di-share di Google Classroom, bukan grup WA.
Jadi Bapak Ibu yang belum join di Google Classroom, segera masukkan kode yang sudah di-share oleh kami. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, mungkin Bu Yati bisa menyampaikan kesimpulan Bu Yati terkait dengan materi sesi pertama ini terkait dengan Teams. Silakan Bu Yati. Iya, terima kasih Bu Rosi untuk waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kesimpulan. Jadi Bapak dan Ibu, Microsoft Teams ini merupakan sebuah aplikasi yang sangat powerful. Jadi ini sudah sekaligus nanti bisa kita gunakan tidak hanya aplikasi meetingnya, tetapi juga aplikasi yang lain. Ada sangat banyak sekali yang bisa kita explore sendiri. Tapi untuk salah satu keistimewaan dari Microsoft Teams ini adalah yang pertama gratis Bapak dan Ibu, gratis. Kemudian kita bisa memiliki sampai dengan 150 peserta di dalam room untuk yang versi gratisnya, dan yang jelas untuk batas waktu tidak dibatasi. Kalau kita pakai aplikasi-aplikasi yang gratis lain itu kan biasanya ada batas waktu. Nah ini kalau untuk Microsoft Teams tidak dibatasi waktu. Dan kita bisa nyetingnya mudah sekali Bapak dan Ibu secara berulang, dan istimewanya lagi tadi kita juga bisa mengundang peserta yang tanpa harus menginstal aplikasi dengan menggunakan fitur web. Hanya seperti itu, nanti semoga Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan aplikasi Microsoft Teams ini untuk melakukan video meeting bersama dengan murid-muridnya di sekolah. Demikian, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada banyak salah kata, salah ucap. Kita lanjutkan interaksi kita nanti di Google Classroom. Terima kasih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu yang kami